Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Abdul Khalik, calon guru penggerak dari SMK NU 54 Angkatan 10 Kabupaten Lamongan. Pada kesempatan kali ini saya bersama Bu Inayah Yuliska Lararati SPD selaku guru konsentrasi keahlian akuntansi. Assalamualaikum Bu In. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Pak. Alhamdulillah kalau begitu ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Jadi sebelum melakukan dan melihat langsung bagaimana proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, maka ada beberapa hal yang perlu saya diskusikan terlebih dahulu begini ya. Ya, baik Pak. Perlu diketahui bahwasanya pelaksanaan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan ya. Jadi di sini saya bukan menjustifikasi, akan menilai dan sebagainya, tetapi kita akan belajar bersama bagaimana proses pembelajaran yang seharusnya ideal bagi peserta didik kita ya. Jadi kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi tidak lain adalah sebagai bentuk persiapan awal ya, agar Ibu lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran dan mempersiapkan diri untuk melakukan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid kita. Baik Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa saja tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran kali ini? Untuk hari ini saya mengajar di kelas 12 akuntansi Pak. Untuk pelajarannya yaitu tentang praktikum jasa dagang manufaktur. Kebetulan hari ini itu masuk di materi pokok jurnal penyesuaian. Jadi saya tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk anak-anak bisa memahami yang namanya jurnal penyesuaian. Kemudian bagaimana caranya mengidentifikasi bukti memorial untuk bisa dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Setelah itu baru nanti anak-anak akan saya ajak untuk mengerjakan yang namanya neraca lajur. Baik, jadi ada beberapa tujuan yang telah Ibu tetapkan terkait dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Terus bagaimana dari area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran kali ini? Area pengembangan yang ingin saya capai mencakup pengetahuan dan keterampilan dalam membuat jurnal penyesuaian. Baik, jadi area pengembangannya nanti mencakup dua aspek ya, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya serta metode pembelajarannya. Strategi pembelajaran saya menggunakan diferensiasi dengan pendekatan kompetensi sosial emosional. Sedangkan model pembelajarannya saya menggunakan PBL dan metode pembelajarannya saya menggunakan ceramah dan tutor sebaya. Ya, jadi strateginya adalah menggunakan berdiferensiasi dengan pendekatan KSE ya, kompetensi sosial emosional, kemudian modelnya tadi menggunakan PBL ya, PBL, kemudian metodenya menggunakan tutor sebaya. Oke. Berikutnya Bu Ina ya, kira-kira bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nanti? Media yang saya gunakan, yang pertama PowerPoint untuk saya gunakan untuk penjelasan kepada siswa agar mengetahui cara dalam membuat jurnal penyesuaian. Kemudian setelah itu saya bagikan LKPD yang nanti akan digunakan untuk anak-anak dalam berdiskusi sesuai dengan model pembelajaran PBL. Ya, jadi cara media pembelajarannya juga sudah dipersiapkan dengan baik ya. Kemudian kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Kemudian di kelas berapa, hari apa, dan di jam ke berapa? Kebetulan saya ada jadwal hari ini Pak, yaitu hari Sabtu jam ke 3, 4, 5, 6 di kelas 12 akuntansi.
Baik Bu Inayah, jadi nanti pada saat jam Ibu ya, saya akan datang ke kelas jam Ibu untuk melakukan proses observasi dan melihat secara langsung bagaimana proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan ya. Baik Pak. Oh ya, setelah observasi kita akan bertemu lagi dengan percakapan yaitu pasca observasi ya Bu ya. Jadi di mana dalam percakapan tersebut nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktek dari program guru penggerak ya Bu ya. Ya baik Pak. Kira-kira sebelum kita akhiri percakapan kita kali ini, ada hal-hal yang Ibu dapatkan dari sesi percakapan kali ini? Ya Bapak, setelah melakukan percakapan kali ini ada beberapa hal yang dapat saya utarakan. Di antaranya kita harus mempersiapkan segala bentuk media pembelajaran, menyiapkan model pembelajaran yang baik untuk siswa, metode yang tepat untuk mengajar sesuai dengan materi yang akan disampaikan agar nanti anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Baik Bu In, terima kasih ya telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan percakapan pra-observasi kali ini. Sampai jumpa di pelaksanaan observasi ya. Demikian percakapan saya dengan Bu Inayah terkait dengan pra-observasi. Sampai berjumpa lagi di pelaksanaan observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Coba yang belakang pindah ke depan biar terisi dulu. Sambil menunggu teman yang lainnya, saya absen dulu ya. Aca, Ahmad Mahadinatul, Amelia, Anggi, Anida, Esti, Iranur, Kamilatul, Kamilatul mana? Masih di bawah. Oh ya. Tapi datang ya. Irwansyah, Mufidatul, Arjuna, Musdalifah, Nina, Ririn. Oke, yang belum hadir Kamilatul sambil coba di WA dulu ya. Sudah masuk pelajaran gitu. Sudah siap pelajaran hari ini? Ya. Sudah siap ya? Ya. Oke. Hari ini, pelajaran hari ini kita akan membahas yang namanya jurnal penyesuaian. Kemarin kita sudah mengerjakan yang namanya buku besar, kemudian membuat neraca saldo, kemudian membuat buku besar pembantu piutang dan utang. Nah, untuk hari ini kita meneruskan siklus akuntansi yang kemarin. Jadi setelah membuat buku besar, kemudian membuat neraca saldo, sekarang masuk ke materi selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama harus memahami yang namanya jurnal penyesuaian. Bagaimana cara mengentry ke dalam jurnal penyesuaian. Bagaimana caranya mengidentifikasi bukti-bukti transaksi yang menyangkut ke dalam jurnal penyesuaian. Dan akun-akun apa saja yang akan dibuat ke dalam jurnal penyesuaian. Yang pertama, kita harus paham terlebih dahulu apa itu yang dinamakan dengan jurnal penyesuaian. Jadi kuncinya harus sudah selesai dalam mengerjakan neraca saldo. Tujuan proses penyesuaian yang pertama, agar setiap rekening real, khususnya rekening aktiva dan rekening hutang menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Akun real seperti yang sudah saya jelaskan di awal waktu kelas 10 dan kelas 12,
akun-akun itu ada dua sifatnya, akun real dan nominal. Selanjutnya kelompoknya Emil, satu saja, satu transaksi saja. Ini kan sudah yang pertama ya. Ya, nah pojok wes tinggal Sama ini. sama. Untuk hari ini waktunya sudah habis dari pelajaran ini. Yang sudah kita pelajari selama dari 3 jam pelajaran ini dari jurnal penyesuaian ini, apa yang pertama tadi yang saya jelaskan tentang jurnal penyesuaian. Terus apa lagi? Tentang caranya menjurnal asuransi dibayar di muka. Terus apa lagi? Ada banyak tadi. Ya, masalah dan pendapatan diterima di muka. Kemudian hutang biaya. Kemudian tentang akun nominal dan akun real. Betul sekali. Nah, jadi setelah saya jelaskan ini, kalian sudah bisa menganalisis yang namanya jurnal penyesuaian, sudah bisa mengentry, sudah bisa menentukan akun mana yang terkait. Selanjutnya minggu depan kita akan masuk ke materi yang selanjutnya. Setelah jurnal penyesuaian berarti kita pelajaran tentang neraca lajur. Disiapkan bukunya, dipelajari materi di rumah. Besok kita bahas, sudah ada gambaran tentang neraca lajur. Ada pertanyaan sebelum saya tutup tentang materi jurnal penyesuaian? Sudah paham ya? Nah, semoga besok masih ingat terus ya. Jangan lupa dibuka bukunya, lihat tutorial di YouTube, di buku yang saya bagikan di LKS yang sudah kalian terima. Nah, semoga kedepannya bisa lebih memahami lagi. Yang belum bisa, nanti kalau waktu istirahat atau jam ekstra kejuruan bisa langsung tanya ke saya. Ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Khalik, calon guru penggerak dari SMK NU 5 Babat Angkatan 10 Kabupaten Lamongan. Kali ini saya masih bersama Bu Inayah, rekan sejawat saya. Beliau adalah salah satu guru di konsentrasi keahlian akuntansi, di mana beliau telah kami supervisi dalam rangka supervisi akademik. Di samping itu kita juga ditemani oleh Bapak Hafid selaku pengajar praktek dari pendidikan guru penggerak. Selamat datang Pak Hafid. Ya, selamat datang. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Selalu bahagia Pak. Alhamdulillah ya, karena sehat dan bahagia itu hal yang sangat penting ya. Baik Bapak, terkait dengan kesempatan kali ini yaitu pasca observasi kemarin kami sudah melakukan observasi kepada Bu Inayah ya selaku guru konsentrasi keahlian akuntansi, di mana dalam pelaksanaan observasi Ibu Inayah telah menyampaikan beberapa materi pembelajaran terkait dengan materi akuntansi. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya pelaksanaan observasi untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan daripada pelaksanaan proses pembelajaran. Kira-kira dari pelaksanaan observasi kemarin, perasaan yang Ibu rasakan bagaimana kesannya ketika sudah diobservasi dan sebelum dilakukan observasi? Terima kasih Pak Holik.
Yang pertama yang belum diobservasi kan nggak ada guru Pak ya dalam kelas, jadi istilahnya itu masih bebas gitu Pak, relax. Tapi karena ada yang mengawasi tuh tegang, jadi biasanya hanya sama murid saja, guyon. Nah kemudian ada Pak Khalid selaku observator. Nah itu rasanya redek Pak, jadi mau bicara biasanya belepotan. Gitu. Kemudian bisa diceritakan kembali langkah-langkah pengembangan yang telah Ibu kemarin lakukan pada saat proses pembelajaran di dalam kelas tersebut. Pertama, saya mengembangkan yaitu tentang pengetahuannya, kemudian keterampilannya, Pak. Dan saya banyak sekali membuka browsing di internet terkait materi-materi yang akan saya sampaikan. Saya download berbagai macam buku dari Erlangga, dari materi pembelajaran dari Kemendikbud, kemudian dari LKS, dari MGMP, semua saya kumpulkan. Kemudian saya masukkan dalam Google Drive. Nah setelah itu link yang saya buat itu saya share ke anak-anak. Nanti dari link tersebut bisa dibuat untuk belajar di rumah, dibuat untuk pembelajaran, dan itu juga saya masukkan juga untuk pelajaran dari YouTube. Saya kasih tahu anak-anak kalau memang pelajaran sini luas sekali, tidak hanya dari saya, dari link saya bagikan dari LKS, tapi juga dari YouTube juga bisa digunakan. Kemudian saya juga bagi LKPD yang digunakan ketika diskusi, kita pembahasan soal. Jadi saya pertama mode pembelajarannya itu PPL Pak. Kemudian setelah saya kasih materi, saya suruh diskusi bersama. Kemudian juga memakai metode tutor sebaya dan blended learning. Jadi sudah dipersiapkan dengan baik terkait dengan langkah pengembangannya ya. Jadi Ibu tadi sudah menyiapkan beberapa materi sumber untuk bahan referensi untuk siswa peserta didik. Kira-kira dari hal-hal tersebut adakah kendala yang muncul dari pelaksanaannya? Pertama kendalanya itu satu Pak, yang namanya siklus akuntansi kan bertahap. Jika salah satu siklus di awal dia tidak mengikuti, maka dia akan ketinggalan pelajaran. Nah itu kemarin anak-anak itu kan bulan Agustus banyak sekali kegiatan, dari mulai gerak jalan, terus kemudian ada yang juga sampingan rias 17, jadi dia izin gitu Pak. Harusnya materinya tersampaikan di tahap zona penyesuaian, tapi ternyata anaknya tidak masuk pada poin buku besar. Jadi saya harus mengulangi kembali dan memprivat anak tersebut. Takutnya nanti kan mempengaruhi teman yang lain. Harusnya teman yang lain sudah sampai di poin zona penyesuaian. Nah, nanti kalau saya paksakan untuk kembali ke materi yang anak tersebut yang satu atau dua anak nggak bisa, itu nanti mempengaruhi yang lain. Jadi saya bagi materinya, saya bedakan. Anak yang sudah sampai di poin penyesuaian sudah lancar, saya suruh meneruskan pelajarannya. Yang belum, nah nanti itu akan saya lanjutkan dengan inten satu persatu gitu Pak. Kan anak ada dua anak itu, satu anak saya panggil yang kalau masuk Pak, kalau tidak masuk saya tunggu ketika ekstra pelajaran, ekstra kejuruan di akhir setelah sholat duhur itu saya tambahi di situ. Berarti ada penanganan secara khusus bagi anak-anak yang memang secara materi dia terlambat kan gitu ya. Terus ini apakah ada dampaknya terhadap peserta didik yang lainnya ya, karena mungkin ada satu dua yang terlambat tadi, kemudian yang berikutnya ada beberapa yang sudah bisa berjalan dengan baik ya. Kira-kira dampaknya ini seperti apa dulu? Yang pertama dampaknya Pak, anak yang belum bisa identik mau nyontoh gitu loh Pak. Kemarin gimana gitu, terus kerjanya sampai sini, akhirnya dia nyontoh saja gitu, nyontoh sama. Tapi saya tetap pantau, loh kemarin nggak masuk, ini kok sudah sampai sini, saya bilang gitu. Oh ini nyontoh Bu saya gitu, boleh nyontoh tidak apa-apa, tapi harus tanya asalnya dari mana ngerjakannya ini, caranya bagaimana, tidak hanya asal jiplak gitu. Itu Pak. Berarti sudah ada bentuk penanganan ya. Kemudian dari langkah pengembangan kemarin yang Ibu sampaikan itu kira-kira sudah bisa berjalan dengan efektif atau masih ada kendala lain?
Untuk yang kemarin yang sudah saya kasih materi yang dari Google Drive itu Pak ya, sama lihat di YouTube, itu kemarin saya lihat anak-anak itu sudah mengerjakan, padahal belum tak suruh mengerjakan. Jadi soalnya memang sudah saya kasihkan LKPD-nya, saya suruh bawa pulang ngerjakan, nih sampai sini materinya buku besar. Ternyata setelah saya masuk materi jawabnya, saya tanya anaknya sudah bisa. Loh ini dari mana Mbak? Saya tanya gitu. Saya lihat tutorial YouTube cara ngerjakannya. Oh bagus, sudah betul ya ini. Gitu. Jadi tapi ada juga kan main kelompok ya PBL Pak. Kelompok yang lain, yang laki-laki Pak terutama, itu ternyata belum sampai situ. Ini kok belum? Oh, iya Bu, ini baru ngerjakan saya gitu. Jadi ada yang memang kalau mengikuti alur, mengikuti istilahnya saran dari guru untuk mengikuti, itu dia bisa gitu ngerjakannya Pak, dan lancar, dan alhamdulillah nanti setelah tahap selanjutnya dia sudah melompati, istilahnya gitu sudah duluan bisa dari yang lainnya. Terus untuk mengatasi anak-anak yang tadi dalam kategori dia agak terlambat, apakah ada perlakuan khusus yang Ibu berikan? Iya Pak, saya pertama cross check dulu pekerjaan anak. Setelah itu ini kok belum gitu. Ya Bu, saya belum bisa ini gitu. Oh kalau gitu sini dulu tak ajari. Jadi ternyata kalau kita panggil dan kita langsung istilahnya face to face ya Pak, itu anak itu lebih fokus gitu Pak, dan bisa. Loh bisa gini kok, tak bilang gitu. Iya Bu, saya bisa, mungkin karena fokus ya Bu, saya sama jenengan gitu. Kalau sama teman-temannya mungkin pikirannya terpencar, mungkin dari situ Pak. Ya, berarti harus adanya fokus daripada peserta didik ya. Iya. Kemudian kira-kira dari ada kekurangan tadi ya, kekurangan yang Ibu alami dalam proses pembelajaran, itu nanti proses perbaikannya yang akan Ibu lakukan seperti apa? Saya pantau terus ketika materi sampai sudah penyelesaian Pak ya. Ya. Saya pantau gimana anak-anak sampai sini dan kira-kira sudah paham belum materinya. Ada yang belum, ada yang sudah. Kalau yang belum nanti saya kelompokkan Pak. Saya kelompokkan, bisa nanti saya kasih saran gabung dengan kelompok yang lain sudah bisa. Jadi saling tutor sebaya gitu Pak. Sambil tetap saya awasi, tetap saya pantau di pelajaran di kelas, dan juga ketika ada waktu istirahat, waktu senggang, dan juga ketika waktu ekstra kejuruan tetap saya pantau. Jadi adanya tutor sebaya ya. Jadi tutor sebaya ini nanti sangat berperan di dalam saling mengisi kekurangan daripada peserta didik ya. Kira-kira ini akan Ibu terapkan mulai kapan penerapan dengan tutor sebaya ini? Setiap waktu pelajaran saya, setiap harinya, kemudian saya akan perbaiki terus Pak untuk pertemuan berikutnya. Jika nanti materi yang saya siapkan untuk anak-anak terlalu melebar atau terlalu banyak teorinya, tidak banyak praktiknya, akan saya tambahi dan saya akan benahi setiap saat pelajaran saya. Ya baik, terima kasih Bu Inayah telah berbagi cerita terkait dengan pasca observasinya. Mudah-mudahan dari apa yang Ibu sampaikan tadi itu bisa memberikan sesuatu kepada siswa didik kita, terutama bagaimana siswa didik kita itu belajar lebih menyenangkan ya. Jadi agar siswa-siswi kita itu lebih mudah mencerna materi karena dia belajar secara suka, tidak dengan paksaan ya. Terima kasih Bu Inayah telah bercerita panjang terkait dengan pasca observasi. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Hafid untuk memberikan umpan balik atau masukan terkait dengan percakapan pasca observasi kali ini. Monggo Pak Hafid. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Inayah. Ya, waalaikumsalam. Observasi pasca pembelajaran itu bisa dibilang itu kompleks banget. Nah memang merujuk pada aktivitas yang sudah dilakukan sebelumnya. Saya catat itu sudah sangat keren sekali memang. Ada LKPD dipersiapkan, ditaruh dalam draft, kemudian juga ada sumber-sumber referensi dari berbagai macam itu anak-anak bisa mengakses. Nah nilai plusnya nanti anak itu akan paham tanpa guru itu kalau bahasa Jawa moyo-moyo terlalu
penjelasan di kelas. Jadi ada beberapa anak memang yang sudah langsung mencari informasi soal ini. Ada karakteristik anak yang memang menunggu temannya itu sudah hal biasa. Ininya itulah anak kita. Jadi warnanya memang seperti itu. Yang itu yang harus kita bersamai. Itu yang saya catat. Kemudian rencana pengembangan program. Kemudian tadi sangat luar biasa sekali ketika anak yang belum maksimal didampingi khusus itu sudah sangat bagus loh kita ya. Nah, artinya kita ada waktu untuk anak yang katakanlah punya keterlambatan dalam pelajaran karena tidak mengikuti siklus di awal tadi. Akhirnya nomor sampai di siklus yang kedua dan sampai di jurnal besar tadi. Kemudian yang saya juga catat itu pemanfaatan dan memaksimalkan tutor sebaya itu sekarang sudah jarang digunakan. Kenapa? Karena kadang guru itu direpotkan dengan harus mempersiapkan ini ke berbagai apalagi di kejuruan ya. Jadi pasti ada anak yang memang punya kecenderungan kuat di ini bisa jenengan maksimalkan menjadi tutor. Sebaya itu sudah sekarang jarang digunakan, tapi ini sudah luar biasa sekali ketika ada tutor sebaya yang masih ini ya maksimalkan perannya. Nah, kadang-kadang anak yang namanya anak Pak ya, diajari temannya kadang-kadang itu kalau kadang-kadang tentu malu Pak. Ya, kalau basisnya kayak sudah basis pesantren itu mungkin ya malu saja. Kalau sudah di ranahnya sekolah umum kadang-kadang kamu siapa? Tapi ketika guru itu mampu mengakomodir anak yang berbeda kemudian di tutor sebaya di maksimal saat ini betul itu jempol karena peran guru itu akan maksimal banget jika yang ada yang membantu dari teman-temannya di yang sebayanya itu akan lebih mudah diterima olehnya. Apalagi guru bisa menjadi secara khusus karena lebih mudah mengerti, lebih mudah paham karena sudah benar-benar didampingi. Nah itu bisa karena itu 3 itu saja yang saya kasih balik. Kemudian untuk penerapan ke depan saya harap kolaborasinya lagi kita saling. Saya sebagai pengajar praktek itu tugas saya mungkin selama guru penggerak ini selesai. Saya sudah, tapi selanjutnya akan ada komunitas-komunitas praktisi yang harus dengan perkuat. Gunanya apa ya? Itu ini. Selanjutnya saling kita sudah punya, berarti kita harus saling sama-sama berkolaborasi. Mungkin jangan ikut ke kelasnya Pak Holik, udah Pak Holik ikut ke kelasnya rekan-rekan yang lain. Itu biar apa? Biar ya nuansa, biar keilmuan dinamika keilmuan kita lebih maksimal. Karena memang yang saya bilang di anak-anak bahwa pengetahuan itu bergerak dinamis, bergerak progresif, dan kamu juga harus mengikuti. Kalau Finlandia sekarang sudah kembali ke tekstual lagi, kita masih berkutat pada aplikasi. Kalau kita tidak paham aplikasi itu, maka anak-anak kita juga akan bosan di kelas. Karena lagi senang-senangnya anak itu browsing, anak itu lihat LKPD di Grab, lagi senang-senangnya kita. Bangsa kita lagi-lagi memang diarahkan. Seperti itu Pak Holik, terima kasih atas waktunya. Sukses selalu sama Inaya juga. Aku ngaji Bu ya? Iya Pak, aku ngaji. Emang bisa aku ngaji? Iya Pak. Jarang sekali Pak Holik. Terima kasih Pak Holik. Sekian dari saya, penguatan dari saya kembali ke Pak Holik. Terima kasih Pak Hafid. Baiklah, demikian rangkaian daripada kegiatan supervisi akademik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.